Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom AIK. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke 8. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke 9. Oke, langsung saja di tutorial kali ini kita buka program Excel-nya. Ya, di sini di tutorial sebelumnya kita telah membahas di part 8, yaitu berkenaan dengan rumus join MT sampai 8, yaitu tentang penyusutan nilai investasi atau nilai aset. Namun di video kali ini kita akan membahas di bagian ke-9, yaitu ada fungsi display formula. Di sini kita akan membahas tentang rumus logical text yang ada pada rumus formula option yang ada pada rumus formula more function, kemudian information. Nah, di sini yang akan kita bahas. Di sini tertariknya kita untuk more function ini sangat menarik sekali dan banyak sekali manfaatnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu perkantoran maupun di sebuah lembaga pendidikan, bahkan sekaligus juga di sebuah perbankan. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, kita buka di tombol C terlebih dahulu. Perlu saya ingatkan kembali, di sini ada rumus formula banyak sekali yang perlu kita pelajari dan perlu kita kaji ulang dan perlu kita pahami agar nantinya dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian yang ingin mengolah data di program Microsoft Excel ini. Di sini ada dua macam warna yang berbeda, yaitu ada warna biru dan ada warna yang kuning, dan fontnya berwarna merah. Dimana warna yang biru ini di tutorial sebelumnya dan di tutorial ini belum pernah kita bahas. Sedangkan yang berwarna kuning dan font teksnya ini berwarna merah di tutorial sebelumnya dan di kali ini artinya warna tersebut sudah pernah kita bahas. Silakan kalian buka di tutorial yang saya berikan. Oke, sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, di tutorial kali ini langsung saja kita eksekusi program Excel-nya, rumus formula yang ada pada program Microsoft Excel di bagian part ke-9. Nah, langsung kita buka di sini. Di yang pertama saya telah menyiapkan sebuah tabel di mana tabel tersebut yang nantinya akan kita isi dengan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Yang pertama di sini ada fungsi rumus is blank, kemudian is formula dan is ref, dan yang terakhir adalah is logical. Nah, sebelum kita lanjut pada sebelum kita mereferensikan sebuah rumus formulanya, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dan perlu kalian pelajari. Di sini berkenaan dengan fungsi yang pertama, yaitu fungsi is blank. Untuk fungsi is blank itu sendiri digunakan untuk menghasilkan nilai true jika nilai itu kosong. Oke, berarti digunakan untuk menghasilkan nilai true jika nilai itu kosong untuk fungsi rumus is blank. Di sini ada data kehadiran siswa, di mana data kehadiran siswa ada yang ditandai dengan tanda checklist atau tanda centang, di mana ada juga yang kosong. Nah, sebelum kita lanjut pada sebuah referensi rumus formula is blank ini, kita akan
akan berlogika terlebih dahulu di sini untuk memberikan sebuah rumus keterangan true. Jika dia nilainya adalah true, maka jika nilainya dia hadir, maka dia akan dinilai true. Jika dia tidak hadir, maka dia akan memberikan tanda false, atau X. Ya, X. Lanjut, kita akan berlogika di sini dengan fungsi rumus sama dengan if. Tidak sama dengan kosong, maka dia true. Selain daripada itu, dia adalah nilainya adalah X. Dan kita enter. Oke. Setelah demikian, di sini supaya dapat kita baca di fungsi dapat difungsikan dengan sebuah rumus is reference-nya, untuk tanda stringnya kita hilangkan untuk nilai true-nya, kemudian kita sort ke bawah. Oke. Dimana untuk nama Dewi Kirana, dia akan jika tidak hadir, dia akan ditandai dengan tanda silang atau X. Selanjutnya kita akan memfungsikan sebuah rumus is blank sama dengan is blank. Value-nya kita arahkan ke data yang hadir, redactor, maka dia akan menampilkan nilai false. Jika data tersebut ada isi datanya di kolom F ini, maka dia akan bernilai false. Jika data tersebut berisi kosong, maka dia akan bernilai true. Kita tes, kita tarik bawah. Oke, nilainya true. Untuk yang kosong, nilainya adalah true. Selanjutnya kita akan memberi keterangan. Di sini kita akan memberi keterangan sama dengan if kurung jika di sel H7 tidak sama dengan kosong, maka if lagi, kemudian buka kurung di H7 lagi sama dengan false, maka dia hadir. Jika dia tidak hadir, jika dia nilainya true, maka dia tidak hadir. Hadir. Kemudian kita enter. Oke. Yes. Sudah muncul nilainya. Selanjutnya kita ada seret ke bawah. Nah, jika dia nilainya true, maka dia nilainya adalah benar, karena di is blank ini jika true berarti datanya kosong, jika kosong dia tidak hadir. Jika false jika ada tanda centang dia hadir, maka dia akan statusnya adalah hadir. Selanjutnya is formula. Untuk is formula itu sendiri yang kedua digunakan untuk menghasilkan nilai true jika terdapat referensi ke sel yang berisi rumus. Nah, kita ingin tahu nih data tersebut, di mana data tersebut berisi referensi atau rumus. Jika dia tidak ada rumus, maka untuk is formula akan memberikan nilai apa ini? Oke.
langsung kita ketikkan sama dengan is formula. Kita ingin tahu nih nilai apakah ada rumusnya atau tidak di kolom I, dan kita enter, maka nilainya adalah true. Mengapa? Karena di sini kata hadir tersebut statusnya hadir, ini adalah ada rumusnya. Kita coba kita ketikkan ulang sama dengan is formula. Di baris yang kedua kalian enter, nilainya juga true. Kita coba di sini kita hilangkan kata hadir, kita ketik secara manual. Jika kita masukkan sebuah rumus sama dengan is blank, di baris yang ketiga ini nilainya adalah false. Apa? Karena di keterangan tersebut di baris ketiga ini adalah nilainya adalah teks, bukan referensi. Jika kita mengetikkan di sini sama dengan is blank, maka dia ini bukan yang is blank, nilainya adalah false. Kenapa? Karena keterangan ini dia kata tidak hadir ada di posisi false dengan rumus logika. Ini ada pada keterangan false. Jika kita tarik bawah, is blank. Bukan is blank ya, rumus ini bukan is blank tapi is formula. Oke, saya ulangi di baris ketiga. Di sini kita gunakan sama dengan is formula. Nilainya adalah false. Apa? Karena di sini nilainya adalah teks, bukan sebuah rumus. Jika kita tarik ke bawah, dia akan berubah menjadi nilai true. Kenapa? Karena di status tersebut di baris keempat ini nilainya dia adalah sebuah referensi atau rumus. Jika kita tarik di sini, dia akan bernilai true. Semuanya akan bernilai true. Kita akan ubah di sini di nilai yang terakhir kata hadir kita ketikkan dengan hadir, maka dia akan bernilai false. Disinilah letak fungsi is formula. Selanjutnya isref. Isref digunakan untuk menghasilkan nilai true jika nilainya adalah referensi. Nah, artinya di sini referensi di sini kita coba sama dengan isref. Nah, jika dia akan memberikan keterangan nilai true. Yang ketiga isref, dia akan menghasilkan nilai true jika nilainya adalah referensi. Contoh, kita arahkan di sini sama dengan isref. Kita mengarah di sini logikal, kemudian kita dia ada nilainya adalah true. Jika kita sorot semuanya di sini rumusnya nilainya adalah true. Ya, walaupun di sini nilainya adalah false, di sini tetap akan bernilai true. Kegunaan fungsi isref ini, jika kalian ketikkan rumusnya akan bernilai true, semuanya akan bernilai true. Nah, misalkan kalian salah ketik nih di sini, jika kalian salah ketik isref tidak ada kolomnya, hanya baris saja yang kita ketik adalah 9, baris ke 9, nilainya adalah false. Lihat di sini, jika
kalian salah ketik di sini, jika kalian ingin mengetikkan sel G13, kemudian kalian ketikkan huruf G nya saja, kemudian kita enter, dia akan bernilai false. Sehingga letak fungsi isref, jika dia akan menghasilkan nilai true apabila nilai tersebut merupakan sebuah referensi, artinya benar. Artinya di sini tidak ada yang salah dengan rumus tersebut. Dia akan menghasilkan nilai false jika referensi yang kalian ketikkan itu salah. Contoh di sini kita ulangi kembali isref 9, dia akan menghasilkan nilai false. Sini letak fungsi isref. Selanjutnya yang terakhir adalah isLogical. Untuk isLogical sendiri, di sini digunakan untuk menghasilkan nilai true jika nilainya adalah nilai logika. Di sini akan menghasilkan nilai true jika nilainya ada logika true. Dia akan menghasilkan nilai false jika nilainya adalah logika false. Kita ambil contoh di ini ya, contoh X ini adalah true dan ada X atau tanda silang, kita ketikkan sama dengan isLogical. Kemudian kita ambil value nya, dia akan menghasilkan nilai true. Jika kita sorot nilainya true dan yang ini, dia akan bernilai false. Mengapa? Karena tanda X ini nilainya adalah false. Kita buka di sini nilai true. Untuk yang kedua nilainya adalah X letaknya adalah nilai false, maka nilainya adalah false. Sehingga fungsi rumus formula isLogical. Untuk melanjutkan rumus berikutnya kita geser bawah. Nah, di sini di rumus berikutnya ada rumus isNA, isError, isOr, istext, isNonText, dan yang terakhir di sini ada isNumber. isNumber. Oke, apa fungsi dari rumus tersebut? Langsung kita eksekusi di sini. Sebelum kita lanjut ke rumusnya, di sini kita akan ambil datanya terlebih dahulu sama dengan VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP di tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, di sini saya telah membuatkan daftar namanya. Ini berisi rumus formula, yaitu rumus formula VLOOKUP. Ada yang nilainya ref, ada yang nilainya NA, dan ref. Oke, di sini di langkah yang pertama ini kita akan membahas tentang rumus isNA. Untuk rumus isNA itu sendiri di sini digunakan untuk menghasilkan true jika nilainya adalah nilai kesalahan. Dia akan menghasilkan nilai jika nilai tersebut adalah nilai kesalahan. Langsung kita ketikkan sama dengan isNA. Kemudian value-nya kita arahkan ke E22. Nilainya adalah false, artinya nilai tersebut adalah benar. Jika kita sorot ke bawah rumus formulanya isNA,
dia akan menghasilkan nilai false. Ya, untuk fungsi Schneider sendiri dia akan menghasilkan true jika nilainya adalah nilai kesalahan pagar atau NA. Jadi jika nilainya adalah NA, kita sorot lagi ke bawah, dia adalah nilai akan bernilai true. Contoh nih, di sini adalah nilainya adalah NA. Walaupun di sini nilai kesalahan, tapi dia nilainya bukan NA, tapi dia bukan nilai error, yaitu errornya adalah ref, maka dia tetap akan bernilai false. Jika dia nilainya adalah NA, ketika kita tarik ke bawah, dia akan bernilai true. Nah, jika nilainya adalah benar, maka nilainya adalah false. Jika dia nilainya ada sebuah kesalahan dan kesalahannya itu berupa NA, dia akan bernilai true. Jika dia nilainya benar, maka dia akan bernilai false. Jika nilai rumus formula tersebut berupa error dan errornya berupa ref, dia akan tetap bernilai false, kecuali dia adalah nilainya adalah NA, dan NA dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya is error. To is error, dia akan menghasilkan nilai true jika nilainya adalah nilai kesalahan null div, kemudian value red name dan pagar NA. Semuanya dia akan kebaca. Dia akan menghasilkan yang berupa error, dia akan menghasilkan nilai true. Dan jika dia benar, dia akan menghasilkan nilai false. Langsung kita masukkan sebuah rumus sederhana is error. Kita akan ke data nama Puspitasari. Apakah nilainya benar atau tidak? Ya, nilainya false, benar. Puspitasari nilainya adalah false. Ketika kita tarik ke bawah, dia akan berubah menjadi nilai true. Kenapa? Karena nilainya adalah sebuah nilai rumus yang error. Walaupun errornya dia adalah ref, dia tetap akan menghasilkan nilai true. Beda dengan ISNA tadi. Kalau ISNA, walaupun dia nilainya adalah error dan error, walaupun errornya adalah ref, dia akan kebaca tetap nilainya adalah false. Ketika kita sorot ke bawah, dia akan berubah nilainya adalah false karena rumus tersebut adalah benar. Ketika kita tarik ke bawah, walaupun dia NA, dia tetap nilainya adalah, dia akan bernilai true. Mengapa? Karena dia rumusnya merupakan nilainya adalah nilai rumus yang error. Errornya adalah NA. Kemudian kita tarik ke bawah, dia akan bernilai false karena nilai rumus tersebut adalah benar. Jika NA, nilainya adalah true. Jika false, nilainya adalah, jika benar, nilainya adalah false. Jika salah, rumus formula tersebut nilainya adalah true. Disitulah fungsi rumus is error. Selanjutnya is iser. Iser itu sendiri digunakan untuk menghasilkan nilai true jika nilainya adalah setiap nilai kesalahan kecuali NA. Dia akan menghasilkan nilai true jika nilai tersebut merupakan nilai yang salah, kecuali NA. NA dia akan terbaca, tetap akan kebaca false. Nah, contoh ini nilainya adalah ref, dia akan menghasilkan nilai true. Baik, langsung kita eksekusi sama dengan iser. Kemudian value-nya kita arahkan ke data nama, kemudian kita enter. Nilainya Puspitasari karena benar, dia akan bernilai false. Jika nilainya dia itu adalah sebuah error, adalah kesalahan, tapi kesalahannya dan kesalahannya adalah nilai error ref, dia akan menghasilkan nilai true.
jika dia nilai rumusnya tersebut adalah benar, maka nilainya adalah false. Jika nilainya dia adalah NA, kalau yang tadi rumusnya ini adalah true, errornya adalah NA, dia benar. Kalau yang ini dia akan bernilai false. Mengapa false? Karena nilainya adalah NA. Kebalikan dari sini, kalau ini semua rumus jika dia berupa nilai rumus formula yang error, maka dia akan menghasilkan nilai itu. Kebalikan daripada is error tersebut adalah is error. Is error ini jika nilainya adalah ref, nilai errornya adalah ref, dia akan bernilai true. Jika NA, dia akan tetap kebaca nilainya adalah benar, sama seperti halnya di atas nama Agung Hermanto tersebut. Nilainya adalah benar. Jika benar, dia akan menampilkan nilai false. Jika NA, dia akan menampilkan nilai false, kecuali dia rumus errornya adalah ref, div, null, name, itu akan menghasilkan nilai itu. Kecuali NA, jika NA dia akan menghasilkan nilai false. Oke, selanjutnya kita sorot ke bawah, dia akan bernilai false karena benar. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah NA. Karena NA dia termasuk pada sebuah rumus yang error, kecuali NA, karena dia termasuk pada nilai rumus yang salah, kecuali NA. Karena NA dia nilainya tetap false, ya, tetap false, sama seperti halnya di sini. Walaupun dia kesalahannya, kecuali NA, dia tetap akan nilai false. Kita tarik ke bawah lagi. Vino Emilio rumusnya adalah benar, maka nilainya adalah false. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, dia menghasilkan nilai rumus formula yang error, dan karena errornya adalah ref, tidak termasuk pada terkecuali. Jika nilainya ref, null, name, div, dia akan kebaca true, kecuali NA akan kebaca false. Untuk nilai error ref, dia akan menghasilkan nilai true. Ya, disitulah fungsi rumus is R. Selanjutnya is-tag. Untuk is-tag menghasilkan nilai true jika nilainya adalah teks. Oke, dia akan menghasilkan nilai true jika nilai tersebut berupa teks. Nih contoh, ini atas nama Puspitasari merupakan rumus formula, akan tetapi dia tidak akan membaca rumus formulanya, apakah dia teks atau berupa NA atau berupa ref atau berupa angka. Jika angka, dia akan menilai false. Contoh dengan is-tag. Kita arahkan ke nilai Puspitasari, kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan nilai true. Mengapa? Karena nilainya adalah teks. Jika kita sorot ke bawah, dia nilainya adalah error, dan error tersebut merupakan nilai false karena dia bukan teks, dia adalah rumus yang salah. Kita tarik ke bawah lagi, dia nilainya adalah true karena nilainya adalah sebuah nilai teks. Kita tarik lagi ke bawah, dia akan menghasilkan nilai false karena nilainya adalah sebuah rumus formula, bukan nilai teks, dan rumus formula tersebut merupakan jawabannya adalah NA, yang artinya NA ini adalah rumus yang error. Karena rumus error, dia akan menghasilkan nilai false. Kita tarik ke bawah, dia akan menghasilkan nilai true karena dia merupakan sebuah nilai teks. Jika NA, dia menghasilkan nilai false. Jika teks, dia akan menghasilkan true.
Jika nilainya adalah error, berupa errornya adalah ref, dia akan menghasilkan nilai false. Salah satu contoh, jika kita rubah di sini, kita akan ambil, oh ya ini benar, kita ambil nilai true di sini karena true adalah benar. Di stack kita arahkan ke angka, misalkan regulator, dia akan menghasilkan nilai false. Mengapa? Karena dia adalah nilainya adalah angka, bukan berupa teks. Karena angka, dia akan menghasilkan nilai false. Disitulah letak fungsi isTag. Selanjutnya is non-tag. Untuk is non-tag, di sini akan menghasilkan nilai true jika nilainya bukan teks. Dia akan menghasilkan nilai true jika dia akan menghasilkan nilai true jika nilainya teks. Dia akan menghasilkan nilai false jika nilainya tidak bukan teks atau angka. Nah, kita contoh gambarannya di sini. Dia akan menampilkan sebuah nilai kebalikan daripada isTag, sama dengan is non-tag. Is non-text, value-nya kita arahkan karena tadi kita arahkan ke nilai teks yang ada pada data nama. Kali ini kita akan arahkan value-nya ke kolom D berupa angka. Karena dia berupa angka, dia akan menghasilkan nilai true. Karena dia nilainya angka, dia akan menghasilkan nilai true. Jika kita ambil arahkan di sini sama dengan is non-text, kita arahkan ke data nama karena di data nama tersebut Agung Hermanto merupakan nilai teks. Dia akan menghasilkan nilai false. Jika nilainya adalah error, kita tarik ke bawah, nilainya adalah true. Karena nilai error tersebut berupa nilai NA ya, dan NA dia dengan rumus is non-tag tersebut dia akan kebaca seperti halnya dengan nilai angka. Jika kita tarik ke bawah, nilainya akan false. Mengapa? Karena nilai Wahyu Irawan adalah nilai sebuah nilai teks. Jika kita masukkan sama dengan is number, is non-text, dan kita arahkan ke nilai angka, dia akan menghasilkan nilai true. Jika kita tarik semuanya, keseluruhannya data tersebut, dia akan menghasilkan nilai true semua. Oke. Jika di sini kita rubah Wahyu, dia akan bernilai false. Oke. Itulah perbedaannya antara isTag dan is non-tag. Jadi is non-tag ini adalah kebalikan daripada isTag, dan isTag ini kebalikannya daripada is non-text. Selanjutnya yang terakhir yaitulah is number. Is number digunakan untuk menghasilkan nilai true jika nilainya adalah angka. True menghasilkan true jika nilainya adalah angka. Dia akan menghasilkan nilai true jika nilainya adalah angka. Sebenarnya sama dengan fungsi rumus is non-tag. Kita langsung eksekusi rumusnya sama dengan is number, sama dengan is number. Jika dia nilainya adalah angka, dia akan menghasilkan nilai true. Jika kita tarik lagi ke bawah, nilainya akan berubah nilai true. Jika kita mengetik
menghasilkan di sini sama dengan is number. Value-nya kita arahkan ke data nama Agung Hermanto, dia akan menghasilkan nilai false. Sebenarnya sama dengan rumus is non text sama. Kita tarik ke bawah. Nah, perbedaannya di sini is number, jika nilainya dia adalah NA, dia akan is number ini akan membaca nilai error tersebut berupa nilai false. False di sini untuk rumus NA dia akan kebaca dan akan dimasukkan pada kategori teks, bukan angka. Walaupun dia nilainya error, beda lagi dengan di sini. Kalau true di sini, kalau is non text, nilai error akan kebaca berupa angka, dia akan bernilai true. Beda dengan is number, untuk NA itu sendiri dia akan kebaca false. Mengapa? Karena dia nilainya adalah sebuah rumus yang error, akan kebaca false. Kalau is non text, dia NA ini nilai rumus formula yang error, dia akan kebaca seperti halnya menilai angka. Karena dinilai sebagai angka, dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya kita coba di sini untuk angka sama dengan is number. Kemudian kita ambil angkanya, dia akan menghasilkan nilai true. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini berupa teks. Teks tersebut dengan kata wahyu, data dengan kata wahyu, dia akan menghasilkan nilai false. Mengapa? Karena dia adalah teks. Sama seperti halnya dengan is non text untuk rumus is number tersebut. Hanya ada perbedaan, sedikit perbedaan jika dia nilainya adalah merupakan nilai rumus formula yang error, dia akan menghasilkan nilai false. Kalau jika is non text, jika nilainya adalah sebuah rumus formula yang error, dia akan kebaca seperti halnya dengan nilai angka, dan angka tersebut akan kebaca dengan nilai true. Oke, kita tarik ke bawah. Sebenarnya sama saja rumus is non text dan is number. Oke, selanjutnya kita akan mengarah ke rumus formula berikutnya. Kita sort ke bawah. Di sini ada rumus is odd, is 7, is odd, seed, dan yang terakhir adalah seed. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rumus is7. Untuk rumus is7 itu sendiri, ini digunakan untuk menghasilkan true. Jika angka adalah bilangan genap, ini akan membaca nilai angka. Jika angka akan membaca nilai true jika nilai angka tersebut merupakan nilai genap. Nah, jika kalian mempunyai data seperti ini, kita akan ditugaskan untuk mencari nilai ganjil dan genapnya. Apakah ini termasuk data bilangan angka genap apa ganjil? Nah, untuk menentukan nilai bilangan genap atau ganjil, ini sangat merepotkan kita jika kita harus mengolah data angka tersebut dengan cara satu persatu. Nah, untuk rumus is7 sendiri, ini dapat mempermudah pekerjaan kita jika data angka tersebut merupakan genap dan ganjil. Untuk menentukan nilai genap dan ganjilnya, maka kita menggunakan sebuah rumus is7. Jika nilai tersebut merupakan nilai genap, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jika ganjil, dia akan menghasilkan nilai false. Kita ketikkan sama dengan is7. Kemudian kita arahkan di kolom F37. Kemudian kita nilainya adalah true. Jika kita sorot ke bawah, nilainya true karena nilainya adalah genap. Jika kita tarik ke bawah lagi, dia akan menghasilkan nilai true karena
angka 170 adalah nilai genap. Jika kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah false karena data angka 161 merupakan data ganjil. Kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah false karena 203 merupakan nilai ganjil. Kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah false karena 165 berupa nilai ganjil. Kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah false karena nilai tersebut adalah nilai ganjil. Dan kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah true karena nilainya adalah genap. Kita tarik ke bawah, oke, selesai. Yang terakhir adalah false. Selanjutnya, rumus formula berikutnya adalah is odd. Untuk rumus is odd itu sendiri digunakan untuk menghasilkan true jika angka adalah bilangan ganjil. Jika angka tersebut merupakan nilai genap, maka dia akan menghasilkan nilai false. Maka rumus is odd ini dinyatakan adalah nilai rumus yang nilainya adalah kebalikan daripada nilai is7 sama dengan is odd. Kita ambil datanya, dia akan menampilkan nilai false, maka kebalikannya dari nilai is7. Kita tarik ke bawah, nilainya false. Kita tarik ke bawah lagi, nilainya false. Kita tarik ke bawah lagi, nilainya true karena nilainya adalah ganjil. Jika kita tarik ke bawah, nilainya adalah true karena nilai 203 adalah ganjil. Jika kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah true karena nilai bilangannya adalah ganjil. Kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah true karena nilai bilangan 235 adalah ganjil. Kita tarik ke bawah lagi, nilainya adalah false karena nilai bilangannya adalah genap. Dan yang terakhir adalah nilai true karena nilai bilangannya adalah ganjil. Nah, selanjutnya nilainya adalah nilai rumus formula sheet, digunakan untuk menghasilkan jumlah lembar dari lembar referensi. Nah, untuk rumus formula sheet ini, di sini ini untuk menghitung banyaknya sheet yang ada pada banyaknya sheet dari setiap dokumen yang kita miliki. Di sini saya memiliki dokumen namanya rumus formula lengkap. Isi dokumennya ada ada finansial, ada formula Excel, ada home. Nah, ini untuk finansial ini ada pada sheet keberapa, ini saya juga kurang paham. Untuk formula Excel ini ada pada sheet keberapa, ini juga paham. Nah, jika kalian ingin mengetahui ada di sheet keberapa dengan kata finansial tersebut, karena kita ingin mengetahui letak finansial tersebut ada pada sheet keberapa. Nah, untuk mengetahui kata finansial tersebut terletak pada sheet berapa pada isi dokumen yang kita miliki ini. Nah, di sini dokumen saya namanya rumus formula Excel lengkap. Nah, untuk kata finansial ini terletak pada sheet keberapa. Nah, jika kalian ingin mengetahui finansial tersebut terletak pada sheet keberapa, maka kita ketikkan sama dengan sheet. Kemudian untuk value-nya kita beri tanda string, kita ketikkan finansial. Kemudian kita enter. Ada pada sheet ke-1. Kemudian kita ingin mengetahui kata formula Excel ini ada pada sheet keberapa. Kita masukkan rumus sama dengan sheet. Value-nya kita beri tanda string formula Excel. Kita tutup dengan tanda string lagi, kemudian kita enter. Kata formula Excel ada pada isi dokumen yang kita miliki. Kata formula Excel terletak
pada sheet ke-9 sama dengan sheet kita ingin mengetahui home terletak pada sheet keberapa. Kata home terletak pada sheet, kita beri tanda string kemudian ketik home terletak pada sheet ke-8. Selanjutnya finansial. Selanjutnya yaitu adalah sheets. Jika ini sheets digunakan untuk menghasilkan jumlah lembar dalam sebuah referensi. Nah, di sini kita ingin mengetahui jika sheet ini terhitung, ingin mengetahui kata rumus formula Excel ini. Untuk rumus sheet itu sendiri dia terhitung dari sheet yang paling awal, dimulai dari yang kiri ke kanan. Maka kata formula Excel terletak pada 9. Beda lagi dengan fungsi rumus sheets. Untuk rumus sheets langsung kita ketikkan sama dengan sheets, ada S nya. Untuk sheets referensinya kita ketikkan finansial. Oke, finansial. Jangan lupa kita beri tanda seru, kemudian A1, kemudian kita enter. Sorry, ini untuk stringnya jangan lupa, tidak perlu kita beri tanda string ya, langsung kita enter. Nah, ada di posisi yang pertama. Kalau kita ingin mengetahui kata home dimulai dari kata finansial, dimulai dari sheet yang bernama finansial ini ke sheet berikutnya yaitu home, ini terletak pada sheet keberapa. Jadi dari sheet finansial ke home ini ada pada posisi keberapa. Nah, kita ketikkan sama dengan sheet, kemudian referensinya yaitu adalah home, kemudian sampai dengan ini home ya, kita mulai dari finansial sampai dengan home, dia akan kebaca ini A1, kita enter, ada di posisi ke-8. Isna sudah hilang. Jika kita tambahi di sini rumus formula Isna. Oke, untuk sheet berikutnya adalah Isna. Nah, di sini jika kita ingin saya ulangi untuk sheet. Jika kalian ingin mengetahui berapa sih jumlah sheet yang ada pada file dokumen yang saya miliki ini, maka ketikkan sama dengan sheet, kemudian jumlah sheet, ini jumlah sheet. Nah, oke. Untuk mengetahui jumlah sheet, jumlah sheet itu sendiri, untuk mengetahui jumlah sheet kita kembali ke rumus sebelumnya, yaitu adalah sheet sama dengan sheet. Kita ingin mengetahui jumlah sheet itu sendiri sebanyak, tinggal kita ketikkan tanda sheet sama dengan sheet, kemudian buka kurung dan tutup kurung, enter, maka jumlahnya adalah 24. Oke, banyaknya adalah 24. Jika kita ingin mengetahui kata Isna dimulai dari home, maka dia akan terhitung, ini terhitungnya dimulai dari sheet yang berupa kata home, dimulai dari home,
dia akan kebaca ke ISNA ini akan terhitung berapa, sama dengan seed. Oke, barusan ini jumlah seednya adalah 24. Langsung kita lompat ke seed yang ada S nya. Kita akan mengetahui kata ISNA dimulai dari home sama dengan seed. Kebacanya dimulai dari home ya, home, kemudian sampai dengan ISNA, kemudian kita enter, maka nilainya adalah 19. Jika kita hitung di sini dimulai dari home 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan yang terakhir ISNA ada pada posisi ke-19 mulai dari seed yang berjudul home. Kita akan melanjutkan ke rumus berikutnya. Dan di sini ada fungsi rumus N itu sendiri di sini digunakan untuk menghasilkan nilai yang dikonversi menjadi angka, dan yang kedua NA untuk menghasilkan nilai kesalahan atau NA. Nah, contoh di sini ya, kita punya sebuah fungsi N sama dengan, kita ketikkan sama dengan N, kemudian value-nya kita arahkan ke nilai angka 124. Dia akan membalikan angka nominal tersebut 124, dia akan menjadi bilangan angka tetap yaitu 124. Jika dia merupakan teks dan teks tersebut dengan kata genap dengan fungsi rumus sama dengan N, dia akan menghasilkan kata genap ini akan menghasilkan nilai 0 karena dia berupa teks. Jika false, walaupun di sini adalah rumus, kemudian rumus tersebut menampilkan sebuah nilai false, teksnya merupakan nilai false, dengan fungsi rumus sama dengan N, dia akan menghasilkan nilai value-nya adalah 0. Jika dia format tanggal dengan fungsi rumus sama dengan N, maka tanggal tersebut akan di sini sama dengan N. Untuk value format tanggal tersebut akan menampilkan sebuah nilai, yaitu berupa nilai angka sebesar 44.208. Nah, dari format tanggal dia akan merubah menjadi format bilangan angka. Jika nilai dia adalah true dengan fungsi rumus sama dengan N, dia akan menghasilkan value-nya true berupa nilai yaitu 1. Jika format tersebut kita kembalikan ke nilai tanggal, dia akan menghasilkan tanggalnya 25 September 89 yaitu 32.776. Nah, jika di sini dengan formatnya 32.776 ini dimulai dari tanggal 25 September ke 80 sampai tahun 89. Jika dikonversi ini adalah 32.000, usianya adalah 32.776 hari. Jadi jika kelahirannya tanggal 25 September 89 ke saat ini, jika dikonversi dia akan berubah menjadi 32.776 hari. Ini akan mengkonversi dari tanggal menjadi waktu. Waktunya yaitu ke hari. Harinya adalah sebanyak 44.208 hari. Dan usia di tanggal ini usianya adalah 32.776 hari. Jika dengan konversi sama dengan rumus N, nilai tersebut akan nilai value tersebut akan mengembalikan nilai angka menjadi angka bilangan tetap dari
97 akan mengembalikan ke angka semula yang sama. Jika dia merupakan nilai NA dengan fungsi rumus N, dia akan menghasilkan nilai value, dan value akan mengambilkan nilai errornya adalah NA. Begitu juga dengan diff, dia akan mengambilkan nilainya menjadi diff, dan seterusnya nilai error name. Selanjutnya di sini nilai NA, kita akan mengambil sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Misalkan ya, kita akan memfungsikan sebuah rumus VLOOKUP, kemudian local value-nya kita arahkan ke sel H49, dan tabel arraynya kita mengarah ke sini. Kemudian kita kunci. Selanjutnya full index number-nya yaitu di kolom kedua, kemudian false, kita ambil yang false, kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan NA. Mengapa NA? Karena di sini adalah rumus yang error. Karena error, dia akan mengambilkan sebuah nilai NA. Nah, nilai NA tersebut di sini sama. Jika kita mengambil sama dengan formatnya, kita ambil angka di sini. Ketika kita sorot, dia formatnya akan mengikuti ke format angka yang ada di sebelah ini. Nah, jika di sini kita ketikkan sama dengan NA, maka dia akan menghasilkan nilai name. Name tersebut artinya error. Jika sama dengan N dibagi A, oke. Sama dengan NA. Jika kita mengetikkan rumus NA, karena judulnya di sini adalah rumus NA. Nah, tadi di sini angka. Jika kita ketikkan sama dengan NA, buka kurung langsung tutup kurung, dia akan menghasilkan nilai NA. Nah, disinilah letak fungsi rumus NA itu sendiri. Bagaimana jika kita ketikkan ini sama dengan NA? Kita ambil angka yang ada di sini, kemudian kita enter. NA tersebut baca. Kemudian NA kita ketikkan Wahyu, misalkan. Dia, nah disinilah fungsi NA. Jika kita ketikkan sama dengan NA, buka kurung tutup kurung, ini kita enter, dia akan menghasilkan nilai NA yaitu error. Selanjutnya kita tarik ke bawah error tipe. Nah, untuk error tipe di sini merupakan nilai yang dia akan menampilkan menghasilkan angka yang berhubungan dengan tipe kesalahan. Nah, jika rumus tersebut berupa error, maka nilainya ada dengan fungsi rumus sama dengan error tipe. Jika nilai errornya adalah diff, maka nilainya adalah 2. Untuk rumus error memiliki sebuah nilai berupa angka, yaitu nilainya adalah 2. Jika name, nilainya adalah 5. Jika NA dengan rumus error tipe, dia bernilai 7. Jika value, nilai errornya adalah value, maka nilainya adalah 3. Jika nilai errornya adalah 0, maka nilainya adalah 1. Nah, disitulah fungsi rumus error tipe. Kalau untuk rumus tipe itu sendiri digunakan untuk menghasilkan angka yang menunjukkan tipe data dari suatu nilai. Tipe data dari suatu nilai. Ya, langsung kita ketikkan, karena di sini nilainya adalah data nama, kita mengarah ke data nama yang ada di kolom D. Jika data namanya dengan rumus sama dengan tipe, value-nya kita arahkan ke data nama Puspitasari, kemudian kita enter, dia akan menghasilkan nilai 2 karena nilai data nama tersebut merupakan nilai teks. Jika angka, dia akan menghasilkan nilai 1. Jika teks nilainya 2, jika angka nilainya 1. Jika nilainya adalah true, maka nilainya adalah 4. Jika nilai diff, nilainya adalah 16.
1 berupa angka, nilainya adalah 1. Nilainya tetap adalah 1 karena dan 1. Oke, yang terakhir kita akan memfungsikan sebuah rumus formula info. Nah, untuk info itu sendiri ini berfungsi untuk menghasilkan informasi lingkungan operasi pada saat ini. Fungsi ini tidak tersedia di Excel online. Fungsi ini hanya tersedia di Excel yang ada pada program laptop, program Microsoft Excel yang ada pada laptop kalian. Oke, langsung di sini jika kita ketikkan sama dengan info, jika kita ingin mengetahui fungsi info directory kalian sama dengan info, nah dia akan menghasilkan nilai info, dan di info ada pilihan directory. Kita ingin mengetahui directory apa directory tersebut, kemudian kita enter. Maka data yang kita miliki ini, rumus formula Excel rumus formula Excel ini terletak pada di drive C yang ada pada komputer kita. Dokumennya terletak pada di drive C. Jika kita ingin mengetahui sama dengan info, kita ingin mengetahui informasi 6 file yang ada pada laptop kalian, maka dia akan menghasilkan sebanyak 105. Jadi sheet yang ada pada laptop ini, yang ada pada program Microsoft Excel ini sebanyak 105. Nah, ini jumlah kerja aktif di dalam buku kerja yang terbuka. Nah, yang terbuka ini sebanyak 105. Kemudian berikutnya, jika kita ketikkan lagi sama dengan info dan kita pilih yang origin, maka dia akan menampilkan sebuah rumus A sampai dengan A1. Artinya file yang ada pada sheet ini yang terisi mulai dari sel A sampai A1. Selanjutnya observation, yaitu merupakan sistem informasi operasi saat ini sebagai teks. Jika kita ingin mengetahui sama dengan info, kita ingin mengetahui observasinya, maka rumus info tersebut menjelaskan bahwa Windows yang kita miliki ini merupakan Windows dengan kapasitas 64 bit. Nah, ini Windows kita adalah 64 bit. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui recall, yaitu mode rekalkulasi saat ini mengembalikan otomat atau manual. Nah, sama dengan kita ketikkan info, informasinya kita ingin mengetahui recall rekalkulator kita adalah automatic. Nah, untuk recall C ini, automatic ini menghasilkan nilai automatic ini didapat dari mana? Jika kita buka di sini kalkulatnya, data, kemudian ya ada di formulas, kemudian ini calculate option nih. Calculate optionnya ada pada calculate otomatis. Jika kalian merubahnya, ini letaknya di sini. Nah, di sini menerangkan bahwa recall ini
menjelaskan bahwa kalkulat kita ini ada pada posisi otomatis. Jika ingin merubahnya di sini, jika kita rubah dengan manual, kita ketikkan info lagi, info kalkulator, kemudian kita enter. Dia akan berubah manual mengikuti dengan kalkulat option ini. Kita rubah ke otomatis lagi, dia akan berubah menjadi otomatis. Kemudian sama dengan info, kita ingin mengetahui informasi rilisnya. Ini rilis program Excel-nya ini ada pada program Microsoft Excel untuk keberapa, yaitu 2016. Jadi Microsoft Excel yang kita gunakan adalah Microsoft Excel 2016. Jika ingin mengetahui sistem Windows kita, maka kita ketikkan sama dengan info, kemudian sistem operasinya ada pada di PC DOS. Nah, sistem yang kita miliki pada Windows kita ini adalah PC DOS. Saya kira cukup sekian berkenaan dengan rumus formula pada program Microsoft Excel, bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut. Mudah-mudahan dengan cara demikian ini dapat bermanfaat bagi kalian, yang khususnya bagi kalian yang ingin memperdalam dan ingin mempelajari tentang rumus formula Excel. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat dijadikan sebuah referensi dan dijadikan sebuah pedoman untuk pembelajaran, untuk mendalami, untuk mengolah data pada program Microsoft Excel ini. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini, bagaimana cara kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita akan insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah menonton ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Yanoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali. What they doing, keep on doing.